Berbeda dari para pria yang masih dalam perjalanannya, para wanita yang berstatus sudah menjadi seorang istri itu nampak tersenyum senang setelah sampai di villa mewah Bastian. Villa mewah yang memiliki luas 2x lebih besar dari rumah biasa itu ada di dekat pegunungan Alpen Swiss. Di belakang villa ada hutan yang sangat luas yang membuat villa ini semakin terlihat mahal. Dan jarak dari perkampungan penduduk ke villa setara dengan 1 jam berkendara. Bastian sengaja memilih membeli villa itu. Dia ingin anak-anaknya lebih dekat dengan alam, dan villa ini akan menjadi tempat di mana keluarga kecilnya nanti berkumpul. Wow, ini benar-benar bagus. Taraf sangat kagum melihat villa milik kakak iparnya itu. Kita seperti akan berpetualang. Hana ikut menimpali. Valen tersenyum. Dia dan Bastian memang sengaja memilih villa ini dari sekian banyaknya villa yang ditawarkan oleh salah satu teman Bastian. Dia ingin liburannya lebih menantang. Kita memang akan berpetualang. Kau tahu di sini kalau malam suka banyak suara aneh, kata Valen sambil tersenyum, membuat semuanya melirik ke arahnya. Benarkah? Tanya mereka kompak. Ralat hanya Hana, Taraf dan Jen, sedangkan ibu hamil itu sedang menidurkan Willy yang kini sedang ada di kamar anak-anak. Suamiku bilang di sini ada garis bawah, ucap Valen terhenti karena dia melihat kelinci. Dengan santainya Valen meninggalkan ketiga wanita di belakangnya. Dia berjalan mendekati kelinci lucu yang mengalihkan perhatiannya. Astaga, manis, kau senang hidup di sini? Valen malah mengendong kelincinya dan berbicara seolah kelinci itu paham dengan apa yang dia tanyakan. Taraf dan Hana saling melirik. Begitupun dengan Jen, ketiganya kompak menggelengkan kepalanya. Menurut Kak Hana dan Kak Jen, apa di sini ada singa? Tanya Taraf. Entahlah, tapi di hutan pasti ada rajanya, balas Hana. Setuju, dari buku yang aku baca jika di hutan ini memiliki beberapa hewan buas, tapi aku tidak tahu hewan apa yang dimaksud di buku itu, timpal Jen. Membuat Hana dan Taraf melirik Jen, lalu tersenyum. Yang paling buas itu pengantin baru, kata Hana. Iya, pengantin baru kan makan daging segar terus tiap malam, timpal Taraf. Jen yang ditatap itu langsung paham dengan apa yang dimaksud dua adik kakak mesum itu, tapi dia masih bisa menutupi kegugupannya akan hal yang dibicarakan dua mesum itu. Kak Jen berapa lama kuatnya? Tanya Taraf tanpa malu. Dia sudah bersuami, dan tentunya Taraf sudah berpengalaman mengingat dia sudah menikah hampir setahun. Jika butuh referensi gaya enak jangan canggung, tanyakan saja padaku, aku berpengalaman, timpal Hana yang bisa-bisanya berbicara dengan santainya. Wah, Kak, aku ajarin gaya baru dong. Gaya yang kakak bilang waktu itu nggak enak. Taraf malah menyahut. Jika masalah ranjang dia memang cepat tanggap. Lagi pula sebentar lagi dia akan lulus, jadi Taraf akan segera program kehamilan agar suaminya makin sayang padanya. Jen tidak bisa berkata-kata. Kedua adik kakak di depannya benar-benar vulgar. Tidak seperti dirinya dan kakaknya yang bertemu dan ngobrol hanya mengatakan beberapa hal yang masih normal saja. Tidak sampai masalah ranjang lagi. Valen House setelah dia melepaskan kelincinya untuk kembali bergerak bebas. Valen berjalan ke arah dapur, dan sesampainya di dapur Valen langsung mengambil air dingin dan meminumnya. Ahak segarnya, gumam Valen. Kak Ar, sedang apa? Tanya Valen mendekat. Dia baru sadar jika di dapur ada Ar. Membuatkan makanan, apa anak-anakmu sudah makan? Tanya Ar. Valen menggelengkan karena lelah, dia lupa membuatkannya, apalagi sekarang anak-anaknya memang sedang tertidur. Mereka akan terbangun mungkin sebentar lagi, bagaimana kalau kita membuat makanan? Lanjut Ar. Kak Ar membuat apa?
Tanya Valen. Ini spaghetti kesukaan Willy. Balas R. Valen mengangguk. Dia berpikir sebentar untuk membuatkan makanan apa untuk anak-anaknya sampai akhirnya Valen memilih membuatkan sup jagung saja karena anak-anak menyukai makanan itu. Aku akan membuatkan sup jagung apa Willy suka? Tanya Valen sambil berjalan ke arah kulkas. Willy suka, tapi bagaimana dengan ini? Tanya R. Setelah mendapatkan bahan yang dibutuhkan, Valen berjalan mendekati R, lalu mulai masaknya. Tidak apa, Willy bisa makan spagettinya dulu, setelah itu baru makan sup jagungnya. Balas Valen. Keduanya sibuk memasak, tidak seperti di teras depan yang terlihat 3 wanita yang berdecak pinggang menunggu kepulangan suami-suaminya. Kak Jen, menurut buku apa di sini ada tempat menyenangkan? Tanya Taraf. Banyak. Sahut Jen, matanya terus melihat ke jalanan yang tak jauh dari villa. Apa banyak wanita? Tanya Hana, kali ini Bumil ikut bersuara. Jen melirik kedua adik kakak itu, lalu mengangguk. Tentu saja, dimanapun tempatnya pasti banyak wanita. Kata Jen, asal. Apa mereka tidak melihat jika sekitaran sini itu cuman ada hutan dan bebatuan? Haha, paling-paling mereka bertemu monyet cantik. Batin Jen ingin, rasanya dia tertawa lebar. Mendengar ucapan Jen, Taraf dan Hana melotot, otak mereka berputar seolah sedang berpikir. Jangan-jangan mereka garis bawah, ucap Hana dan Taraf bersamaan. Keduanya terhenti sebentar, lalu melirik Jen lagi. Bastian. Ucap keduanya kembali kompak. Dan saat itulah Jen terdiam. Di area villa memang hutan, tapi di perjalanan setelah keluar dari bandara tentu saja banyak tempat-tempat yang bisa membuat laki-laki masuk ke dalam kegilaan sesaat. Awas saja, setelah dia sampai aku akan membuat dia tidak bisa berdiri. Batin Jen menyeringai. Sedangkan di tempat lain Bastian terus-menerus bersin, dan itu bukan beberapa kali saja, yang membuat Darrell di sampingnya terganggu. Tutup mulutmu jika kau bersin, kata Darrell terlihat lelah karena perjalanan mereka sudah 2 jam. Hei, awas saja jika kau bersin, aku akan membungkammu dengan tong sampah, sahut Bastian. Membuat Gibran yang terdiam di depan di bagian belakang itu hanya menggelengkan kepalanya. Sekarang dia yang menggantikan posisi Juan duduk di belakang, sedangkan Juan sendiri dia sekarang duduk di kursi pengemudi karena giliran dia yang menjadi supir. Apa ini masih lama? Tanya Lian, dia sudah merindukan anak dan istrinya yang sedang mengandung anak keduanya itu. Tidak akan lama, mungkin hanya 1 jam kurang, balas Bastian sambil menguap. Darrell yang melihat kakaknya menguap lebar itu menutup hidungnya, dan Bastian yang melihat itu langsung dengan sengaja mendekatkan wajahnya dan meniupkan nafasnya ke wajah adiknya. Menjauhlah kau bau, kata Darrell sambil mendorong Bastian. Tidak sadar diri, ketekmu juga bau, ketus Bastian. Dan kembali lagi drama di antara kedua adik kakak itu. Lain halnya dengan Jen dan Lian yang sudah lelah terus-menerus beradu mulut. Menunggu itulah yang mereka lakukan. Valen dan yang lainnya menunggu kedatangan para suaminya sembari mengobrol di halaman belakang, di mana mereka akan melihat hutan yang dibatasi dengan pagar besar. Di atas karpet bulu-bulu itu mereka terus melihat sekitarnya. Valen aneh kenapa suaminya belum pulang, padahal ini bahkan sudah lebih dari 4 jam dari saat mereka sampai. Seharusnya mereka sampai 2 jam yang lalu, paling tidak 1 jam yang lalu, itu pun jika mereka banyak berhenti. Valen mulai mengeluhkan kejanggalannya. Apa mereka nyasar? Tanya R. Dia mulai khawatir akan keberadaan suaminya. Apalagi semenjak hamil, R merasa selalu ingin dekat-dekat dengan suaminya.
Ar termasuk beruntung karena tidak merasakan mual-mual hebat seperti wanita hamil pada umumnya. Tapi hormon kehamilan membuatnya sangat manja, bahkan Ar sekarang merasakan ingin dicium suaminya. Entahlah, aku tidak tahu, tapi nomor mereka tidak aktif, kata Valen lagi. Hana yang sedari tadi menelpon suaminya itu menghembuskan nafasnya kasar. Kembali tidak mendapatkan kabar dari suaminya membuatnya kembali sedih. Seharusnya tadi kita membawa suami-suami kita, kenapa juga tadi kita membiarkan suami kita naik mobil? Kata Hana dengan wajah cemasnya. Menyesal dia menyetujui suaminya untuk melakukan perjalanan dengan menaiki mobil jeep, seharusnya dia merengek meminta suaminya pergi dengan naik helikopter saja. Tidak apa dikatai suami takut istri, toh Hana tahu jika suaminya itu seperti apa pandangan orang lain tidak penting, yang paling penting untuknya adalah di mana sekarang Hana merindukan suaminya. Valen melirik dua ibu hamil yang nampak mencemaskan suami-suaminya itu, kesal. Tentu saja dia juga kesal. Valen menyesal telah membiarkan suaminya melakukan perjalanan dengan naik mobil jeep. Tapi apa boleh buat, memang sudah terlanjur terjadi. Bastian, kenapa dia selalu membuat aku cemas? Awas saja kau pria tengil, aku akan membuatmu frustasi sesampainya di villa. Batin Valen kesal. Karena tidak ada ide untuk naik jeep dari yang lainnya, selain dari Bastian yang dengan percaya dirinya ingin mencoba jeep barunya. Maafkan suamiku. Aku tahu kalian pasti kesal sama Bastian. Valen merasa bersalah telah membuat keempat wanita di sini menjadi cemas bersamaan. Tidak apa, aku yakin mereka akan sampai sebentar lagi, kata Hana sambil tersenyum kecil. Bohong jika dia tidak marah pada Bastian. Tentu saja Hana marah, tapi tidak mungkin juga dia mengatakan rasa kesalnya pada Valen. Dia juga masih bisa berpikir jernih. Taraf dan Jen yang sedang bermain dengan anak-anak tidak ikut mengobrol dengan Valen dan yang lainnya. Keduanya ingin belajar banyak tentang anak-anak untuk melatih diri menjadi jika suatu saat mereka diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang ibu. Kak Jen, apa Kak Juan selalu mandi setelah melakukannya? Tanya Taraf. Jen mengerutkan keningnya mendengar pertanyaan itu lagi. Jen benar-benar tidak habis pikir. Kenapa gadis kecil di sampingnya selalu suka membahas hal seperti itu? Kak Jen. Iya. Kak Jen mendengar pernyataanku tadi? Tanya Taraf. Tentu saja, Juan selalu mandi, bahkan kami mandi 3 kali. Jawab Jen asal. Membuat Taraf menganga dan mengacungkan jempolnya. Hebat, dulu aku pas pengantin baru juga gitu. Tapi nggak sampai mandi 3 kali juga. Ngapain capek mandi terus, mana di kamar mandi juga harus garis bawah, ucap Taraf terhenti karena Shakira mulai bertingkah. Shakira mengganggu Willy yang sedang memainkan mobil-mobilan bersama Shaka, dan gangguan Shakira membuat Willy nampak terganggu. Sana, jangan ganggu, kata Willy mendorong Shakira. Will, jangan begitu. Jen melerai keduanya. Si endut menggangguku Auntie. Aduh, Willy sambil melirik sinis Shakira yang kini di dekat Taraf. Jangan bilang begitu, dia cantik tidak gendut, jangan gitu lagi ya, kata Jen memperingati. Membuat Willy mengembungkan pipinya sebal, karena semua orang selalu memihak pada bocah gendut itu, tidak padanya yang selalu diganggu si gendut yang menyebalkan itu. Kau tidak apa cantik Auntie? Tanya Taraf sambil mengelus pipi tembam sang keponakan. No, tapi kira mau abang, ucap Shakira dengan wajah imutnya. Astaga, Taraf sangat gemas sekali melihat keponakan montoknya yang selalu berusaha mendekati Willy, itu mengingatkannya akan perjalanan cintanya yang cukup unik. Hanya saja bedanya Shakira menyukai Willy. Lain halnya dengan perjalanan cintanya dulu di mana Darel lah yang pertama menyukainya, sedangkan Taraf mencintai Darel karena terbiasa selalu bersama.
Nanti saja pas sudah besar. Sekarang kira mainnya sama Kak Kila, jangan sama abang biar abang mainnya sama Kak Syaka aja. Ucap Taraf lagi. Membuat Shakira menatap Taraf dengan wajah bingungnya. Kak Kila maunya main cendili, katanya kira endut suka abisin makanan. Shakira berbicara dengan suaranya yang cadel. Dan entah kenapa itu terlihat sangat menggemaskan di mata Taraf. Dia melirik Shakira yang memang asyik sendiri dengan Barbie yang dimainkannya, lalu melirik Shakira yang memegang robot wanita berwarna merah muda itu. Sekarang Taraf paham kenapa Shakira dan Shakira tidak cocok. Keduanya meski wanita tapi tidak memiliki kesamaan dalam kesukaan. Shakira yang menyukai boneka dan Shakira yang menyukai robot wanita. Dan perbedaan yang lainnya yaitu Shakira yang menyukai makanan dan sangat mencintai makanan. Lain dengan Shakira yang makan secukupnya dan tidak terlalu banyak ngemil, maka dari itu bentuk tubuh Shakira dan Shakira sangat berbeda. Shakira memiliki berat badan 15 kg di usianya yang baru 1 tahun lebih itu. Sedangkan Shakira sendiri dia lebih kurus yaitu 11 kg jauh dari Shakira adiknya yang montok. Tiba-tiba terdengar suara mobil, membuat anak-anak itu langsung teralihkan perhatiannya. Dedi, Kompak Triplets dan Willy, Valen dan yang lainnya ikut melihat ke arah mobil, tapi saat mobil itu mendekat mereka harus kecewa karena yang datang bukanlah suami-suami mereka, melainkan mobil yang membawa Alex dan ketiga teman Taraf. Suamiku di mana? Kenapa kalian lebih dulu sampai dari mereka? Tanya Taraf menghampiri keempat temannya. Dan tidak melupakan tos tanda persahabatan kelimanya, membuat para wanita yang tak jauh dari anak-anak muda hanya bisa geleng-geleng kepala. Jadi Bang Darel belum sampai? Tanya Alex. Taraf mengangguk dengan wajah kecewanya. Kalian tadi di perjalanan emang gak lihat suami-suami kita? Tanya Jen yang berjalan mendekat. Dan keempatnya kompak menggelengkan kepalanya. Mungkin mereka party dulu, soalnya tadi di perjalanan aku lihat ada tempat joget panas. Celetuk Tony. Membuat Alex dan yang lainnya kompak melotot ke arah Tony, membuat Tony hanya bisa nyengir kuda. Jangan didengerin Tar, mungkin Bang Darel masih di jalan. Sabar aja mungkin sebentar lagi mereka datang. Kata Alex berusaha untuk tidak membuat temannya itu khawatir. Taraf dan Jen saling melirik, keduanya melihat jeep yang ada di depannya. Lalu seketika keduanya tersenyum menyeringai. Kak Jen. Ya. Siap Kak. Tanya Taraf. Tentu saja, ayo kita temukan suami kita. Jawab Jen santai dengan wajah dinginnya. Alex dan yang lainnya menelan ludahnya melihat aura wajah kedua wanita berbeda tahun kelahiran itu, yang satu gadis sejuta penasaran dengan dunia luar, dan yang satunya lagi wanita yang sedang penasaran akan rasa yang baru dia nikmati. Hei kalian mau kemana? Tanya Ar saat melihat adiknya naik jeep. Mencari suami. Bukan Jen. Tapi Taraf yang menjawab. Membuat Hana dan Valen yang mendengar itu langsung mengacungkan jempolnya ke arah Taraf dan Jen. Hati-hati, kalau perlu bawa mereka hidup-hidup kita akan menyambut mereka dengan pesta. Teriak Hana dan Valen bersamaan. Glek. Alex dan yang lainnya menelan ludahnya mendengar suara kedua wanita yang bisa dibilang memiliki wajah cantik tapi judes itu. Tidak bisa membayangkan apa yang didapatkan kelima pria yang rata-rata memiliki wajah bule itu. Menurutmu apa hukuman yang akan diberikan Kak Valen? Tony mengeluarkan suaranya. Tentu saja dibiarkan puasa. Celetuk Hadian. Sepertinya akan lebih parah. Dani ikut menimpali. Sampai akhirnya giliran Alex yang akan mengeluarkan suaranya, tapi terhenti karena suara Ar. Anak-anak masuk, mandi lalu makan.
Ucap Ar sedikit berteriak. Siap. Sahut keempatnya serempak.